Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Min hadzal minbaris syarif wa fi hadhil fursatil jayyidah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, kekasih Allah dan manusia teladan semesta. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah sholawat untuk beliau, karena Allah dan para malaikatnya saja senantiasa bersholawat kepada Nabi kita itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang-orang yang beriman wajib bersholawat untuk beliau. Mengapa wajib? Karena solu di situ dalam kajian kaidah usul fiqh dikatakan al-amru lil wujub. Jadi kata perintah atau fi'lul amr menunjukkan pada perintah kewajiban. Maka jangan pelit kita untuk bersolawat, minimal sehari semalam dalam 24 jam jangan kurang dari 100 kali kita berhadiah solawat untuk beliau. Terserah mau solawat yang bagaimanapun, yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dengan sholawat itu menjadi syafaat bagi kita umatnya, menjadi pertolongan amal kita kelak di dunia sampai di akhirat. Karena disitulah kita membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan sholawat insya Allah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melimpah dari dunia sampai di akhirat.
Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini tidak lupa dan menjadi kewajiban khatib untuk berwasiat dan mengajak kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh kita atau perbuatan baik kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman kepada Allah dan berbuat baik atau beramal soleh karena Allah, itulah dua bekal terbaik kita di dunia ini untuk mempersiapkan diri, jiwa dan raga kita dengan sebaik-baiknya menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dua bekal ini pula memudahkan kita untuk menata dan meniti jalan kehidupan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di awal bulan Dzulqa'dah ini, kita ambil tema khutbah kita yaitu cara mendapatkan dua sertifikat surga. Lalu kita bertanya-tanya, apakah dua sertifikat surga itu dan bagaimana cara mendapatkannya? Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua sertifikat surga itu, yang pertama yaitu qalbun salim. Artinya hati yang bersih, yang suci, dan hati yang selamat. Dan sertifikat yang kedua yaitu nafsul mutmainnah. Artinya jiwa yang tenang. Itu dua sertifikat surga yang harus dan wajib kita perjuangkan kita hidup di dunia ini yang penuh dengan ujian, cobaan, gangguan, hambatan, rintangan dan ancaman. Karena tidak mudah bagi kita, terutama hidup di akhir zaman ini, untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan qalbun salim dan nafsul mutmainnah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dan mempertahankan dua sertifikat surga itu sampai kita husnul khotimah, happy ending, terakhir yang terbaik menjalani kehidupan di dunia ini sampai kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Tentunya orang-orang yang beriman merindu dengan ridho Allah kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikat surga yang pertama yaitu qalbun salim. Ini adalah bagian dari amalan ibadah tariqat. Dan ibadah tariqat adalah ibadah perjalanan spiritual yang sangat melelahkan, yang penuh dengan ujian, cobaan, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Bila kita bisa memperjuangkan perjalanan spiritual kita dengan baik dan benar, kita fokus sungguh-sungguh dalam mujahadah melaksanakan ibadah tariqat, ibadah yang harus kita praktekkan dan kita mampu untuk bisa mendapatkan qalbun salim, maka kita harus fokus dengan dua amalan saja. Amalan yang pertama yaitu zikrullah setiap detik dalam hati kita.
Hanya ada kebesaran Allah, keagungan Allah, puji-pujian Allah, dan Maha Esa Allah dalam hati kita. Tidak ada kebesaran makhluk, tidak ada penyakit hati di dalam hati kita. Maka itu amalan pertama kita untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang selamat. Zikir setiap detik. Tidak ada itu namanya malas, tidak ada itu namanya angkuh, sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat malas, menolak kebaikan dan kebenaran, pilih-pilih dalam ibadah, dan sombong dalam ibadah, itu adalah dua warisan iblis yang sampai sekarang Allah belum memaafkannya. Allah belum mengampuni dua dosa iblis. Dan itu iblis diusir dari surga karena iblis malas dan sombong. Itu dua sifat warisan iblis yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya dari hati kita. Aba wastakbar. Jangan sampai ada di hati kita sifat itu. Aba itu menolak kebaikan, menolak kebenaran. Wastakbar dan sombong. Seakan-akan hanya ibadahnya saja yang benar, hanya ibadahnya saja yang diterima Allah. Belum tentu. Justru dalam ketawaduan kita, dalam kerendahan hati kita, di situ Allah melihat kita, menatap kita, menyayangi kita, mengasihi kita. Bukan dalam keangkuhan, bukan dalam kesombongan. Hadirin rahimakumullah, ini yang perlu kita jaga dalam kita beribadah kepada Allah, terutama ibadah tarekat kita yang memang penuh dengan ujian dan cobaan dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mampu berzikir setiap detik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, sehingga hati ini menjadi tenang. Karena hanya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sungguh hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah saja, hati kita ini menjadi tenang. Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita yang membuat hidup, terutama hati kita tenang, bukan. Tapi ketika hati kita berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, di situ kita syahadat nikmat, sholat nikmat, puasa nikmat, zakat nikmat, sampai kita ibadah haji jika mampu pun nikmat. Jadi amalan syariat yang saling berkaitan, yang merupakan ibadah syariat yang 5. Di situ kita harus membutuhkan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang selamat. Lalu amalan yang kedua untuk mendapatkan qalbun salim, yaitu kita menjaga dan mempertahankan serta menyimpan ayat-ayat Allah dalam hati kita setiap detik. Jadi ayat-ayat Allah itu kalau kita sudah hafal, jangan cuma disimpan di otak. Karena yang namanya otak ini terkadang sering melihat hal-hal maksiat, hal-hal yang mengandung dosa. Maka ayat-ayat Allah itu setelah tersimpan, kita hafal di otak kita, lalu kita simpan, kita jaga, dan kita pertahankan di hati kita sampai kita meninggal dunia, sampai kita di alam kubur. Karena sekarang ini di alam dunia kita hanya lebih terfokus pada amalan ibadah syariat yang 5. Dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai haji jika mampu. Itu ibadah raga, ibadah syariat yang sifatnya formalitas, asas dan pondasi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya raga, Allah pun menciptakan kita hati, jiwa dan rasa, yang semuanya itu harus ada ibadahnya. Hadirin rahimakumullah. Maka 2 amalan hati ini harus kita pelihara, harus kita pertahankan, harus kita jaga
dari hayat sampai di kandung badan, dari dunia sampai alam kubur, alam barzakh, alam mahsyar, dan sampai alam akhirat. Karena ibadah syariat hanya berlaku di dunia saja. Nanti ketika kita di alam kubur, kita sudah tidak lagi ada kewajiban ibadah syariat yang 5. Nah, yang kita kerjakan hanyalah ibadah thariqat, ibadah hakikat, dan ibadah ma'rifat. Ketika kita sudah pindah alam, dari mulai gerbang alam pertama, alam barzakh, alam mahsyar, lalu sampai ke alam akhirat, semuanya itu adalah buah dari amalan kita. Dari mulai ibadah asas, ibadah syariat, lanjut ke ibadah tarikat, merupakan ibadah amalan hati, lanjut ke ibadah hakikat yang merupakan amalan jiwa, amalan ruh, amalan nafas, dan lanjut kita ke ibadah ma'rifat, yaitu merupakan amalan rasa. Kita mampu olah rasa dan cipta rasa. Inilah kita harus tahu bahwa semua yang Allah karuniakan kepada kita, semua yang Allah ciptakan untuk kita, semuanya adalah untuk persembahan atau untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka setelah kita tahu untuk mendapatkan dan mempertahankan qalbun salim, yaitu dengan 2 amalan saja, zikrullah setiap detik kepada Allah dalam hati kita, dan kita menjaga dan mempertahankan ayat-ayat Allah dalam hati kita sampai kita meninggal dunia, sampai kita di alam kubur, kita tetap bisa menjaga ibadah tarikat, ibadah hakikat, dan ibadah ma'rifat kita, bahkan sampai di alam akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan dan mempertahankan sertifikat surga yang kedua, yaitu nafsul mutmainnah? Caranya kita harus memasukkan dan mengekalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ke dalam jiwa kita, ke dalam ruh kita, ke dalam nafas kita. Itu caranya. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan? Dawamkan kalimat ini, sukai kalimat ini, dan biasakan kita mentalkinkan diri kita sendiri. Jadi talkin itu bukan hanya buat mayit, diri kita pun senantiasa kita talkinkan dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kurang sehari semalam selama 24 jam itu dari 100 kali. Makanya orang-orang tua kita dulu, para pendahulu kita, mengapa setiap usai sholat, terutama sholat-sholat yang jahar, mereka selalu mentalkinkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi apakah orang-orang yang modern sekarang akhir zaman ini seperti para pendahulu kita yang selalu mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah? Ini kita biasakan supaya kalimat ini menyatu dengan roh kita, menyatu dengan jiwa kita, menyatu dengan nafas kita. Ini penting. Kita latihan di dunia ini untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan sertifikat surga yang kedua, yaitu jiwa kita. Ketika kelak nanti kita menghadapi sakaratul maut, hanya kalimat la ilaha illallah, kalimat untuk membuka pintu-pintu surga. Kalimat ini saja yang terucap dari hati kita, dari jiwa kita, dan dari mulut kita, dari lisan kita. Hadirin rahimakumullah. Semoga 2 sertifikat surga ini, yaitu qalbun salim, itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang Allah terima hanyalah orang-orang yang mendatangi Allah, yang menghadap Allah dengan qalbun salim,
dengan hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang selamat. Dan juga orang-orang yang mendatangi Allah dengan nafsul mutmainnah, itu di surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keredoan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini jelas, firman-Nya jelas. Nah, tinggal bagaimana usaha kita di dunia ini. Apakah kita sungguh-sungguh atau main-main saja kita hidup di dunia yang sementara ini? Rugi kita kalau hidup main-main. Kita fokus ibadah kita tingkatkan ibadah kita. Bila ibadah syariat kita sudah sempurna, yang 5 itu, kita tingkatkan ke ibadah tarikat. Bila ibadah tarikat kita sudah sempurna, tingkatkan ke ibadah hakikat. Dan bila ibadah hakikat kita sudah sempurna, maka tingkatkan kesempurnaan ibadah kita itu kepada ibadah ma'rifat. Semoga Allah membimbing kita pada jalan yang lurus, dan Allah ridho atas semua ibadah kita, dan Allah kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Insya Allah surga Firdaus yang kekal selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma tabi' bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wal yahudiyyin a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzil man nasara al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli
wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu